Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Bonda selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dari kelompok saya. Perkenalkan, saya selaku moderator untuk memimpin jalannya presentasi. Nama saya Delvia Nabila Aurelia Erwan dengan 3 digit terakhir 246. Yang pertama ada Hanna Swazi Bridge dengan 3 digit terakhir 212. Yang kedua ada Fernando Kinansyah dengan 3 digit terakhir 214. Dan yang ketiga ada Wisna Aziz dengan 3 digit terakhir 238. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat yang lain agar dapat untuk bertukar data dan berbagi sumber daya seperti file dan koneksi internet. Jaringan komputer sendiri mempunyai cara untuk menghubungkan suatu perangkat supaya bisa berkomunikasi dan berbagi info dengan lebih mudah dan juga cepat. Medium jaringan wired adalah koneksi sebuah jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan sebuah perangkat seperti kabel Ethernet. Koneksi ini juga lebih stabil dan cepat dibanding dengan kabel nirkabel. Wireless, jenis koneksi jaringan yang tidak menggunakan kabel, maka dari itu dapat dikirim menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan koneksi ini, perangkat dapat terhubung ke semua jaringan dengan bebas tanpa harus menggunakan kabel. Komunikasi antar komputer. Komunikasi antar komputer yakni komputer yang bertukar data antar komputer lain dan bisa dilakukan dengan menggunakan kabel LAN atau tanpa kabel atau tanpa WiFi. Supaya komunikasinya reliable akan membutuhkan beberapa protokol dan masing-masing protokol mempunyai fungsi. Misalnya retransmission jika ada satu segmen atau paket data hilang atau loss. Routing untuk merutekan data di antara jaringan. Bit error correction apabila ada bit tertentu yang merubah dalam data. Switching untuk meneruskan data dari satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis pada jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network, yaitu jaringan ini mencangkup area yang kecil. Biasanya jaringan ini menggunakan kabel atau WiFi untuk memindahkan sebuah data. Yang kedua ada WAN, wide area network. Jaringan ini memiliki wilayah atau daerah yang luas daripada LAN karena jaringan ini bisa menghubungkan beberapa gedung di dalam satu kota dan sering digunakan oleh pemerintahan. Yang ketiga ada PAN, Personal Area Network. Sedangkan jaringan ini digunakan oleh perangkat pribadi dalam jarak yang dekat seperti phone, cell, dan handset Bluetooth. Selanjutnya ada model komunikasi jaringan. Yang pertama ada model OSI, Operasi Sistem Interconnection, yaitu model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki 3 tugas khusus. Sederhananya, dia bekerja seperti proses pengiriman paket. Pada saat kita menerima data seperti lapisan juga menambahkan informasi penting supaya data dapat sampai dengan aman di sisi penerima. Data akan diurai kembali secara lapis per lapis sampai bisa dibaca. Yang kedua, model TCP atau IP, Transmission Control Protocol, yaitu model ini digunakan di dalam internet dan
juga lebih sederhana daripada OSI karena banyak terdapat 4 lapisan utama. Model ini mengatur bagaimana data bisa dipecah menjadi bagian yang kecil, dikirim melalui sebuah jaringan, dan disusun kembali ke tujuan, dan TCP juga memastikan data sampai secara lengkap dan beraturan. Sedangkan IP mengatur alamat tujuan supaya data dikirim ke tempat yang benar. Selanjutnya, kita memasuki ke kelebihan dan kekurangannya dari jaringan komputer. Untuk kelebihannya, jaringan komputer memudahkan kita untuk berbagi data, menghemat biaya, dan dapat mengakses informasi dan komunikasi secara cepat dan juga bisa di mana saja. Dengan adanya jaringan, bisa digunakan secara bersama dan kerjasama jarak jauh menjadi lebih efisien. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu memiliki resiko keamanan data yang bisa direset ataupun terkena adanya virus. Bahkan bukan itu saja, tetapi dari segi biaya instalasi dan perawatannya cukup tinggi. Dan terkadang jaringannya bermasalah, aktivitas yang bergantung akan terhenti. Akan tetapi, apabila kita bisa mengelolanya dengan baik, jaringan komputer itu sangat bermanfaat untuk berbagai akan kebutuhan. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki ke protokol internet. Untuk protokol internet akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer seperti komputer pribadi, ponsel, server, dan perangkat lainnya. Jadi intinya itu internet itu adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Terus selanjutnya ada protocol layers. Protocol layers itu terbagi menjadi 4, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan link layer. Masing-masing dari mereka itu memiliki lapisan yang berbeda. Untuk application layer itu, lapisan ini adalah tempat aplikasi dan protokol yang digunakan oleh pengguna berada. Contohnya HTTP, FTP, dan lain-lain. Kalau transport layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan pengiriman data yang dapat diandalkan antara perangkat dengan menggunakan protokol seperti TCP. Kalau internet layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengamatan dan penerimaan paket data antar perangkat yang berbeda. Kalau link layer adalah lapisan yang menangani komunikasi fisik dan pengiriman data antar perangkat di dalam satu jaringan. Lalu untuk application layer adalah aplikasi lapisan yang terdiri atas model jaringan yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan aplikasi di jaringan. Lapisan ini menangani komunikasi antar aplikasi menggunakan protokol seperti HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, dan DNS untuk penerjemahan nama domain. Fungsi utamanya adalah menyediakan layanan bagi aplikasi agar dapat berkomunikasi melalui jaringan. Lalu selanjutnya ada transport layer. Transport layer itu bertanggung jawab untuk pengiriman data yang andal antar perangkat, membagi data menjadi paket, dan memastikan data sampai dengan benar. Lalu protokol dari transport layer itu ada 2. Yang pertama ada TCP, yaitu menyediakan pengiriman data yang andal, mengatur urutan paket, dan melakukan pemeriksaan kesalahan serta pengulangan pengiriman jika terjadi kesalahan. Lalu untuk yang keduanya ada UDP, yaitu lebih cepat daripada TCP, tetapi tidak menjamin pengiriman yang andal. Jadi dia itu lebih cepat, tapi tidak menjamin bisa teratur TCP. Lalu ada internet layer. Internet layer adalah lapisan internet dalam sekumpulan metode
protokol dan spesifikasi internet working dalam rangkaian protokol internet yang digunakan untuk mengirimkan data dari host asal melintasi batasan-batasan jaringan. Lalu berikutnya ada Network Access Layer. Network Access Layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer dalam TCP atau IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal IP, TCP, UDP, dan lain-lain, digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada aplikasi internet. Contoh web browsing. 1. Membuka browser. Pengguna membuka aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge di perangkat mereka. 2. Mengetikkan URL. Pengguna mengetikkan alamat situs web, misalnya www.example.com, dipilah alamat browser dan menekan Enter. 3. Pengiriman permintaan HTTP. Browser mengirimkan permintaan ke server web menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk menyita halaman web yang diminta. Server merespon. Server web menerima permintaan dan mengirimkan data halaman web atau HTML, CSS, gambar, dan lain-lain ke browser. Menampilkan halaman web. Browser menerima data server yang menampilkan dalam bentuk halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna. HTTP Application Server. HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk di lapisan aplikasi application layer dalam model jaringan, terutama model TCP atau IP, memungkinkan untuk transfer data antara klien atau browser atau server atau tempat menyimpan web di internet. HTTP adalah sebuah aturan yang mengatur bagaimana sebuah permintaan request merespon, dikirim dan diterima. Cara kerja HTTP di lapisan aplikasi, prosesnya ada 3 langkah utama. 1. Klien mengirim permintaan request. 2. Server merespon permintaan. 3. Menampilkan data ke pengguna. Komponen utama HTTP. 1. URL. 2. Metode HTTP atau HTTP methods. Get meminta data, post atau mengirim data, put memperbarui data di server, delete menghapus data. 3. Header HTTP. 4. Status code 200 OK, permintaan berhasil. 404 not found atau halaman tidak ditemukan. 500 internal server error. Rekrutmen agar komputer dapat mengirim pesan ke komputer lainnya melalui internet, diperlukan informasi sebagai berikut di setiap layarnya. 1. Application layer, alamat IP dari DNS server. 2. Transport layer, port number dari aplikasi yang saling berkomunikasi baik di pengirim dan penerima. Transport protokol yang digunakan atau TCP atau UDP. Internet layer, IP address dari komputer pengirim, penerima, dan router. Network access layer, MAC address dari router menjadi gateway jaringan. Tempat komputer berada di internet. Uniform Resource Locator atau URL. Protokol schemer menunjukkan protokol yang digunakan untuk mengakses sumber daya seperti HTTP, HTTPS, VTP, dan lain-lain. Contoh HTTPS. Nama domain menunjukkan alamat server tempat sumber daya disimpan. Contoh www.example.com. Port opsional menunjukkan nomor port yang digunakan oleh server, biasanya tidak dituliskan karena default port sudah digunakan, seperti port 80 untuk HTTP atau 443 untuk HTTPS. Contoh 880 jika digunakan. Port menunjukkan lokasi spesifik di server tempat
Sumber daya disimpan seperti halaman web atau file. Contoh part to file. Query string opsional menyertakan informasi tambahan untuk parameter untuk meminta sumber daya yang lebih spesifik. Contoh ID sama dengan 123. Fragmen menunjukkan bagian spesifik dari sumber daya seperti bagian dalam halaman web. Contoh section 1. Tahapan mengirim pesan ke web server. 1. Memasukkan alamat website atau URL, di mana alamat unik yang menunjukkan lokasi halaman di internet. Browser mengubah URL menjadi alamat IP. Proses ini melalui DNS dan domain yang bekerja untuk buku telepon digital, membuat permintaan ke web server. Permintaan ini berisi informasi seperti metode, alamat URL, header. 4. Web server menerima dalam proses permintaan. Web server menerima permintaan dari browser, memeriksa apakah halaman atau file yang diminta tersedia, lalu meresponnya jika data ada. Server menyiapkan respon untuk dikirim kembali ke browser. 5. Server mengirim respon. Server mengirim hasilnya dalam bentuk responsi browser. Browser menampilkan halaman web. Browser membaca dan menerjemahkan kode HTML, CSS, dan JavaScript. Rangkuman. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan beberapa perangkat, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar pengguna. Layanan seperti website, email, media sosial, dan hiburan tersedia secara online. Metode jaringan TCP atau IP terdiri dari beberapa lapisan. 1. Application layer menangani komunikasi antar aplikasi menggunakan protokol seperti HTTP atau untuk web, FTP untuk file, SMTP untuk email, dan DNS untuk penerjemah nama domain. 2. Transportasi layar mengatur pengiriman data yang andal antar perangkat menggunakan protokol TCP adalah pengertian, dan UTP lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan. Internet layar menangani pengalaman dan pengiriman data antar perangkat melalui protokol internet. 4. Link layar menangani komunikasi fisik dan pengiriman data dan dalam jaringan lokal seperti internet. Contoh penggunaan internet dalam web browsing melibatkan membuka browser, menghentikan URL, mengirim HTTP ke server yang kemudian mengirimkan data halaman untuk ditampilkan browser. Protokol lain seperti web browsing, email, file transfer, navigation, video atau musik streaming, multiplayer game, dan chat atau konferensi juga beroperasi di atas lapisan ini. Sekian, terima kasih.